Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lenggo Febi. Saya bikin video ini dalam rangka UTS Akuntansi Biaya di kelas MJ 505 dengan dosen pengampu Ibu Diah Sinta Kusuma Ningtyas. Nah, pada UTS kali ini saya memilih soal nomor 3 yaitu proration of overhead. Nah, tapi sebelum kita masuk ke soal, teman-teman, saya akan membahas sedikit dulu tentang sedikit definisi dan penjelasan dari apa itu normal costing system, manufacturing overhead dan selisih overhead, kemudian metode penyelesaian selisih overhead. Nah, yang pertama kita masuk ke normal costing system. Nah, normal costing adalah sistem penentuan biaya produksi di mana biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dicatat berdasarkan biaya aktual. Sedangkan biaya overhead dialokasikan menggunakan tarif yang telah ditentukan di awal periode. Jadi ini tarifnya kayaknya dan angkanya itu kira-kira ya teman-teman. Nah, berdasarkan estimasi biaya dan basis alokasi tertentu. Nah, sistem ini digunakan untuk menghindari fluktuasi biaya yang berlebihan serta memudahkan perencanaan dan pengendalian biaya. Yang kedua, ada manufacturing overhead dan selisih overhead. Nah, manufacturing overhead merupakan seluruh biaya produksi tidak langsung yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk. Nah, dalam normal costing, itu dapat terjadi selisih antara overhead aktual dengan overhead yang dialokasikan, yang dikenal sebagai under allocated overhead apabila biaya aktual lebih besar dari biaya yang dialokasikan. Dan over allocated overhead apabila sebaliknya. Ini kalau teman-teman agak kurang paham, nanti di bagian soal saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke ketiga, yaitu metode penyelesaian selisih overhead. Nah, untuk selisih overhead itu dapat diselesaikan dengan beberapa metode, teman-teman. Ada 3 nih di sini. Yang pertama, write-off to COGS. Yang kedua, prorasi berdasarkan ending balance. Dan yang ketiga, prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan. Yang pertama, write-off to COGS. Nah, metode ini menyelesaikan selisih overhead dengan membebankan seluruh selisih langsung ke COGS pada periode berjalan. Nah, cara ini tuh paling sederhana tapi kurang akurat karena mengabaikan fakta bahwa sebagian overhead masih melekat pada persediaan. Yang kedua, prorasi berdasarkan ending balance. Nah, pada metode ini, overhead dialokasikan ke WIP, work in process, finish good, dan COGS berdasarkan besar kecilnya saldo akhir masing-masing akun. Nah, besar kecilnya saldo akhir. Nah, ending balance. Pas, ending balance. Nah, metode ini itu lebih adil dibandingkan write-off to COGS. Namun, saldo akhir ini masih dipengaruhi unsur biaya lain, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan overhead yang sebenarnya. Yang ketiga, prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan. Nah, metode ini mengalokasikan selisih overhead berdasarkan aktivitas produksi yang digunakan, seperti machine hours dalam soal ini ya. Kemudian, karena menggunakan basis alokasi yang sama dengan pembebanan overhead awal, metode ini paling mencerminkan konsumsi overhead yang sesungguhnya dan paling sesuai dengan prinsip matching dalam akuntansi biaya. Nah, kita masuk ke soal nih teman-teman. Soal nomor 3 yaitu proration of overhead. Nah, ini kasusnya tuh The Zaf Radiator Co. Ini dia menggunakan normal costing system dengan single MOH cost pool dan jumlah jam kerja mesin atau machine hours sebagai cost allocation base. Nah, data ini tuh data tahun 2020 katanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, biaya MOH yang dianggarkan atau budgeted manufacturing overhead cost itu 50 miliar, basis alokasi OH, overhead allocation base, itu machine hours. Nah, jumlah jam kerja mesin itu 900.000, biaya MOH yang terjadi atau MOH cost incurred itu 55 miliar, dan jam kerja mesin aktual atau actual machine hours itu 850.000 jam. Nah, kemudian ada data jam kerja mesin dan saldo akhir atau ending balance tapi sebelum prorasi nih dari under atau over allocated overhead. Nah, ini bisa dilihat aja ya, nggak aku bacain lagi. Nah, kita masuk ke perhitungannya aja nih teman-teman. Yang pertama disuruh menghitung budgeted manufacturing overhead rate di tahun 2020.
Nah, diketahui budgeted MOH-nya itu 50 miliar dan budgeted machine hours itu 900.000 jam. Nah, bagaimana rumus menghitung budgeted MOH rate? Itu adalah budgeted MOH dibagi dengan budgeted machine hours. Nah, didapat 50 miliar dibagi 900.000 jam, jadinya budgeted manufacturing overhead rate itu adalah 55.555,56 rupiah per machine hours. Nah, ini artinya gimana nih teman-teman? Artinya, angka ini menunjukkan biaya overhead rata-rata yang dibebankan untuk setiap 1 jam penggunaan mesin. Nah, jadi artinya setiap 1 jam mesin dipakai, perusahaan menganggap biaya overhead-nya sebesar 555,56 rupiah. Tapi angka ini tuh masih berupa perkiraan nih, seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, karena perusahaan menggunakan normal costing, sehingga bukan biaya aktualnya. Nah, jadi dapat disimpulkan nih, budgeted MOH rate merupakan dasar utama pembebanan overhead ke produk. Apabila tarif ini nih gak akurat nih teman-teman, nah maka berdampak ke semuanya. Ini dampaknya gimana? Nah, jadi nanti saya kasih tahu ya. Ini nanti bisa dilihat nih, karena ini kan udah dapet nih angkanya. Tapi kalau ini nggak benar, ini akan berdampak ke yang over allocated, berdampak ke metode-metode yang lainnya. Buktinya gimana? Ini kita buktikan langsung ya. Kita masuk ke yang soal nomor 2. Disuruh under atau over allocated MOH rate di tahun 2020 sebelum prorasi. Nah, diketahui aktual MOH incurred itu 55 miliar dari soal. Kemudian aktual machine hours itu 850.000 jam. Kemudian budgeted MOH rate itu didapat dari yang tadi ya, yang kita cari tadi yaitu 55.555,56 rupiah per machine hours. Pertama, untuk menentukan under atau over allocated KMOH ini, kita harus hitung dulu nih aktual allocated-nya atau allocated applied manufacturing overhead-nya. Nah, gimana cara ngitungnya nih? Rumusnya adalah allocated MOH sama dengan budgeted MOH rate dikali dengan actual machine hours. Jadi yang angka yang kita cari di atas tadi itu dikali dengan actual machine hours-nya, yaitu yang 850.000. Jadi didapat allocated atau applied manufacturing overhead-nya yaitu sebesar 47 miliar 222 juta 222.222,22 rupiah. Nah, ini artinya angka ini apa nih teman-teman? Nah, nilai ini menunjukkan jumlah overhead yang dibebankan ke produk selama tahun berjalan. Nah, berdasarkan jam mesin aktual yang dipakai, tetapi menggunakan tarif overhead yang telah dianggarkan di atas tadi, bukan biaya overhead yang aktualnya. Nah, kesimpulannya gimana? Allocated MOH mencerminkan overhead yang telah diakui dalam nilai persediaan dan COGS sesuai dengan sistem normal costing, namun belum tentu sama dengan biaya overhead yang benar-benar terjadi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ketinggalan arti yang aku bilang tadi atau kesimpulannya, nanti di akhir akan aku tambahin di Word-nya biar teman-teman bisa nanti nyalin kalau mau. Oke, selanjutnya setelah kita dapat aktual allocated-nya nih teman-teman, kita hitung nih selisih under atau over-nya. Nah, gimana caranya? Yaitu aktual MOH dikurangi dengan allocated MOH. Aktual MOH-nya tadi berapa? 55 miliar. Allocated atau applied manufacturing overhead-nya berapa? 47 miliar sekian-sekian. Nah, ini dibilang jadinya under allocated nih teman-teman. Kenapa? Karena aktual lebih besar daripada alokasi. Yaitu didapat yang under allocated manufacturing overhead yaitu sebesar 7 miliar sekian. Nah, ini artinya angkanya gimana nih? Artinya terjadi under allocated karena biaya overhead aktual yang terjadi lebih besar daripada overhead yang telah dibebankan ke produk selama tahun berjalan. Nah, dapat disimpulkan karena overhead yang dibebankan ke produk lebih kecil dari biaya yang sebenarnya, maka diperlukan penyesuaian di akhir periode agar biaya produksi dan laba perusahaan tidak dilaporkan terlalu rendah. Nah, selanjutnya kita disuruh mengalokasikan selisih yang tadi, selisih yang ini dengan 3 metode.
Nah, selisih yang dialokasikan adalah yang 7 miliar sekian-sekian ini dengan data sebelum prorasi, yaitu cost of goods sold-nya 650.000 machine hours, finished good control-nya 150.000 machine hours, work in process control-nya 80.000 jam, kemudian saldo akhir tahun 2020 atau ending balance-nya yaitu untuk COGS-nya 100 miliar, finished good control-nya 15,5 miliar, dan work in process-nya itu 9,5 miliar. Nah, kita masuk ke metode pertama yang write off langsung ke COGS. Nah, caranya gimana nih? Untuk mencari COGS baru itu gampang, teman-teman. Tinggal yang ending balance yang COGS di tahun 2020 ini ditambahkan dengan selisih yang dialokasikan tadi. Sehingga didapat COGS yang baru adalah 107 miliar 777 juta 777.777,78 rupiah. Nah, ini artinya apa nih angkanya? Nah, artinya seluruh selisih overhead langsung dibebankan COGS sebagai beban periode berjalan. Nah, metode ini tuh kayak yang aku bilang tadi di atas, teman-teman, paling sederhana. Namun menyebabkan COGS-nya meningkat dan laba jadinya menurun karena langsung bebannya ke COGS. Serta tidak mempertimbangkan bahwa sebagian overhead masih melekat pada persediaan, yaitu yang finished goods, work in process, itu nggak dipertimbangkan. Nah, kita masuk ke metode kedua. Prorasi berdasarkan ending balance. Ending balance-nya yang sebelum prorasi yaitu COGS-nya 100 miliar, FG finish good-nya 15,5 miliar, WIP-nya 9,5 miliar, jadinya total ending balance-nya adalah 125 miliar. Dengan proporsinya berarti 100 per 125, ini matematika sederhana aja ya teman-teman, jadinya dapat 0,80 atau 80%, kemudian dapat FG-nya itu 0,124 dan WIP-nya itu 0,076. Kemudian untuk mencari alokasi selisihnya berarti untuk ke COGS adalah 0,8 dikali dengan yang alokasi selisih tadi nih yang 7,7 miliar sekian ini. Jadi dapatnya segini ya. Dapat 6 miliar 222 juta 222.222 rupiah,22. Kemudian untuk KFG itu yang proporsi yang kita cari tadi dikali dengan selisih alokasi juga. Itu dapatnya 964 juta 444.444 rupiah,44. Kemudian untuk ke work in process itu 0,076 dikali dengan selisih alokasi juga dapatnya 591 juta sekian ini ya. Kemudian saldo akhir atau ending balance setelah prorasi jadinya adalah yang saldo yang awal yang 100 juta ditambahkan nih teman-teman ke alokasi selisih yang udah kita kalikan tadi. Dapatnya kalau untuk COGS itu 106 juta 222 juta 106 miliar 222 juta 222.222 rupiah,22. Kemudian untuk finish goods itu 15,5 miliar ditambah dengan 964 juta sekian, ini dapatnya 16 miliar 464 juta 444.444,44 rupiah. Kemudian untuk work in process itu 9,5 miliar ditambah dengan 591 juta sekian ya. Ini dapatnya 10 miliar 91 juta 111.111,11 rupiah. Nah, ini artinya selisih overhead dialokasikan ke WIP, finish good, dan COGS berdasarkan besar kecilnya saldo akhir tahun, saldo akhir masing-masing akun. Nah, metode ini tuh lebih adil karena langsung dibagi ya, kelihatan ya ketiga-tiganya tuh dapet gitu. Nih, ketiga-tiganya dibagi gitu, dapet semua gitu. Namun ini tuh saldo akhir ini eh, saldo akhir akun dapat dipengaruhi oleh biaya lain nih teman-teman, seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan konsumsi overhead yang sebenarnya. Nah, kita masuk ke metode ketiga nih, prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan, yaitu machine hours. Nah, kita diketahui di sini itu ada MH aktual per akun, itu COGS-nya 650.000 jam, FG-nya 150.000 jam, WIP-nya 80.000 jam, sehingga total machine hours itu 880.000 jam. Kemudian untuk mencari proporsinya,
Ini saya bulatkan menjadi 3 desimal ya. Ini kayak tadi juga, ini matematika sederhana, yaitu yang 650 dibagi dengan 880 dapat 0,739. Kemudian FG-nya dapat 0,170. Kemudian WIP-nya dapat 0,091. Selanjutnya kita masuk ke alokasi selisihnya nih. Yang pertama tuh ke COGS, itu jadinya 0,739 dikalikan dengan selisih alokasi yang di atas tadi, yang 7 miliar sekian tadi. Sehingga didapat itu untuk alokasi selisihnya ke COGS adalah 5 miliar 747 juta sekian. Kemudian untuk ke finish good itu 0,170 dikali dengan 7 miliar sekian yang alokasi selisih yang kita cari di awal tadi, sehingga didapat itu angkanya adalah 1 miliar 322 juta sekian ya. Kemudian untuk ke WIP, yaitu ke work in process, itu 0,091. Yang proporsi tadi kita kalikan dengan selisih alokasi yang 7 miliar. Ini dapatnya 707 juta, 777.777,78 rupiah. Sehingga didapat saldo akhir setelah prorasi untuk COGS adalah yang 100 juta, ditambah dengan alokasi selisihnya yang 5 miliar didapat tadi, yang ini jadinya 105 miliar 747 juta 777.777,78 rupiah. Kemudian untuk saldo akhir finish good itu 15,5 miliar ditambah dengan 1,3 miliar ya, sekian ini dapatnya adalah 16 miliar 822 juta 222.222,22 rupiah. Kemudian untuk work in process itu dari 9,5 miliar yang aktualnya ditambahkan dengan alokasi selisih yang udah kita kalikan dengan proporsi tadi. Sehingga didapat 10 miliar 207 juta 777.777,78 rupiah. Nah, artinya apa nih? Selisih overhead ini dialokasikan berdasarkan aktivitas produksi atau machine hours. Nah, ini ya. Nih, dialokasikan berdasarkan machine hours. Sehingga akun yang menggunakan jam mesin lebih besar akan menerima porsi selisih yang lebih besar. Ini kelihatan ya, teman-teman ya. Yang menggunakan jam mesin lebih besar, ini porsinya lebih besar juga nih. Tuh, 5 miliar dia COGS karena dia machine hours-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Ini berurut ke bawah. Jadi metode ini paling konsisten dengan normal costing karena menggunakan basis alokasi yang sama, yaitu machine hours dengan saat pembebanan overhead. Oleh karena itu, metode ini paling representatif untuk matching biaya dalam akuntansi biaya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Jadi pertanyaan ini dua ya, teman-teman. Satu, dua. Ini tuh yang lain-lainnya ini tuh kayak cara pengerjaan dan inilah anak-anakannya. Nah, jadi pertanyaan terakhir yaitu metode yang dipilih dan alasannya apa. Nah, jadi dari yang udah saya jelaskan tadi ini bisa dilihat ya, metode yang paling saya pilih adalah prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan menggunakan machine hours. Karena menurut saya ini tuh paling tepat mencerminkan penggunaan sumber daya produksi yang sesungguhnya. Kemudian tuh selisih overhead yang terjadi ini bersifat under allocated, sehingga selisih tersebut paling adil dialokasikan kembali secara proporsional berdasarkan aktivitas atau machine hours. Dibandingkan dengan metode-metode yang lain, seperti contohnya write-off yang langsung ke COGS, yang terlalu sederhana, sehingga tuh kayak cuma mempengaruhi COGS-nya aja. Kemudian ada tadi yang kedua yaitu metode prorasi berdasarkan ending balance yang dipengaruhi unsur biaya lain seperti bahan baku dan tenaga kerja. Nah, jadi menurut saya metode prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan atau machine hours ini lebih akurat. Karena metode ini konsisten dengan sistem normal costing dan sesuai dengan prinsip matching, sehingga menghasilkan pelaporan biaya yang lebih wajar dan representatif. Oke, sekian presentasi UTS Akuntansi Biaya dari saya. Jika ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.